Shalom dan selamat pagi saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu memberi berkat dan perlindungan bagi kita semua. Mari siapkan hati kita sebelum mendengar pesan-pesan Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu pagi ini. Kami boleh bangun pagi dengan kesehatan, kekuatan, dan semua berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema renungan kita pagi ini adalah Kristus adalah anugerah terindah dari Bapa. Firman Tuhan diambil dari Yesaya 9 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara-saudaraku, Natal adalah hari yang penuh sukacita bagi umat Kristiani di seluruh dunia. Berbagai acara digelar secara meriah untuk menyambutnya. Namun sesungguhnya inti perayaan Natal itu bukan pada meriahnya pesta, bukan pada pohon Natal atau lilin dengan segala pernak-perniknya, melainkan bagaimana kesadaran iman dan respon kita atas apa yang Kristus perbuat bagi hidup kita. Berbicara tentang Natal tidak bisa dipisahkan dengan anugerah. Bapa di surga memberikan anugerah terbesar bagi umat manusia dengan memberikan putra tunggalnya. Mengapa disebut anugerah terbesar? Karena setiap kita yang percaya kepada putranya akan memperoleh keselamatan. Karena itu jangan pernah menyia-nyiakan anugerah terbesar dari Bapa. Saudaraku, diberikannya Kristus bagi kita adalah bukti betapa Bapa sangat mengasihi kita. Bahkan Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, nama yang berasal dari bahasa Ibrani, terdiri dari dua kata, El, Tuhan, dan Immanu, beserta kita. Jika kita menyadari akan besarnya anugerah Bapa ini, maka kita akan terdorong untuk makin bersungguh-sungguh dalam mengikuti Kristus. Karena Kristus adalah anugerah terbesar, seharusnya kita rela meninggalkan apapun demi Dia. Seperti perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga, di mana seseorang rela menjual seluruh miliknya demi mendapatkan mutiara atau harta terpendam.
Rasul Paulus menyatakan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudaraku, Bapa rela turun dari tahta tertingginya di surga dan menjadi sama dengan manusia melalui Kristus untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Saudaraku, mari kita renungkan artinya. Bapa di surga mengasihi kita sedemikian rupa. Apakah kita sudah membalas kasih-Nya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu pagi ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan menerima kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Dan kiranya damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan memenuhi hati kami. Bantulah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu untuk menguatkan dan membimbing setiap hati kami, agar semakin terdorong untuk sungguh-sungguh dalam mengikuti Yesus. Dan kami percaya kepadamu atas kasih-Mu yang begitu besar, yang Kau tunjukkan melalui kedatangan-Mu ke dunia untuk menyelamatkan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.